Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana likitabihi wa faddalana ala sairil umami bi akrami ahbabihi. Hamdan yastajlibul marghuba min ridaihi wa yasta'tiful makhzuna min ata'ihi. Waj'alna minasyakirina linna'maihi wal 'arifina li awliyaihi wa alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulihil mustafa wa nabiyil mujtaba wa ala alihi wa itratihi tayyibina wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan sehingga pada saat ini kita dapat melanjutkan pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahan apa yang kami baca dan kita kaji di dalam kitab ini menambah perbendaharaan daripada keilmuan kita sehingga menjadi modal untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya kebodohan, gelapnya kesyirikan, gelapnya kemunafikan menuju cahaya iman dan Islam yang disinari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan-kegelapan tersebut menuju cahaya yang terang benderang. Baik, kita lanjutkan dari apa yang telah kita kaji, yang telah kita baca di episode yang lalu atau di pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yuqalu fil mathali anna ad-dunya kharajat منذ مات المرؤون لأنهم كانوا يعملون أعمال البر مثل الرباطات والقناطر والمساجد فكان للناس فيها منفعة وإن كان للرياء فربما ينفعه دعاء أحد من المسلمين كما روي عن بعض المتقدمين أنه بنى رباطا وكان يقول في نفسه لا أدري أكان عمل هذا لله تعالى أم لا فأتاه آت في منامه فقال له إن لم يكن عملك لله تعالى فدعاء المسلمين الذين يدعون لك فهو لله تعالى فسر ذلك. Kita diperintahkan untuk senantiasa melakukan amal kebaikan meskipun untuk sementara ini kita mungkin belum dapat ikhlas sepenuhnya. Mungkin masih ada kotoran-kotoran riya di dalam hati kita, kotoran-kotoran ujub di dalam hati kita. Kita tidak diperintahkan untuk berhenti melaksanakan kebaikan-kebaikan teruslah melakukan kebaikan. Di samping itu kita juga harus berjuang secara kontinu, secara terus-menerus sekuat tenaga. Bagaimana kita untuk menghadirkan keikhlasan di dalam amal kita agar amal yang kita lakukan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus berjuang membersihkan amal-amal kita itu dari tujuan yang lain. Nah, di samping kita terus konsisten di dalam beramal saleh tadi. Adapun untuk sementara ketika kita masih melakukan riya atau ujub di dalam amal kita tersebut, maka di samping berjuang untuk menghilangkan atau membersihkan kotoran riya dan ujub tadi, kita juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala
atas dosa-dosa yang kita lakukan daripada riya tersebut. Mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan tadi akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan di amal-amal yang berikutnya. Dikatakan di dalam beberapa kalam misal atau beberapa contoh, sesungguhnya dunia itu menjadi rusak sejak mati orang-orang yang riya. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka beramal dengan amal yang baik, seperti mereka membangun pondok, mereka membangun gedung, mereka membangun masjid, dan pondok, gedung, masjid tersebut bermanfaat untuk digunakan manusia. Meskipun ketika mereka membangun pondok, membangun gedung, membangun masjid tersebut masih ada riya, masih ada ujub di dalam hatinya. Namun barangkali manfaat yang dilakukan oleh seseorang tersebut apa? Doa seseorang daripada kaum muslimin. Nah, jadi mungkin dia melakukan dari perbuatannya itu masih mungkin diracuni, dikotori oleh riya tadi. Tapi karena apa yang dia lakukan bermanfaat untuk orang ramai, dia mungkin tidak mendapatkan dari apa yang dia lakukan, tetapi dia mendapatkan dari apa yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya. Apa itu? Orang lain merasa bahagia, orang lain merasa bermanfaat, lalu menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampun, untuk memohonkan kemudahan, kesehatan, kebahagiaan terhadap orang yang membangun pondok, membangun gedung, membangun rumah, membangun masjid yang bermanfaat untuk orang ramai. Nah, ini kenapa kita harus terus berbuat dengan amal-amal yang saleh, walaupun mungkin keadaan kita masih belum bisa menghilangkan sifat ujub dan sifat riya itu, tetapi manfaat yang kita dapatkan dari amal itu ketika dinikmati orang lain mendoakan kepada kita. Pada saat itulah kebaikan datang kepada kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian ulama terdahulu, orang-orang dulu, sesungguhnya ia membangun pondok, kemudian dia mengatakan di dalam hatinya, aku ini tidak tahu apakah amal aku ini lillah, karena Allah atau tidak. Kemudian ketika di malam hari dia tidur lalu bermimpi didatangi oleh seseorang, dan orang itu di dalam mimpinya berkata kepadanya, jika tidak amalmu tidak menjadi, bukan karena Allah Ta'ala, maka doa orang muslimin yang mana mereka mendoakan kepadamu, itu yang diterima. Jadi mungkin amalmu tidak diterima, tapi doa kaum muslimin yang mendoakanmu sebab kamu beramal atau berbuat yang manfaat untuk kaum muslimin itu, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika terbangun, bahagialah, merasa gembiralah orang yang membangun pondok tadi, yang dia masih meragukan bahwa dirinya apakah ikhlas ataukah tidak. Wa qala rajulun inda Huzaifah bin al-Yamani, berkata seorang laki-laki yang ada di sisi Huzaifah ibni al-Yamani, Allahumma ahlikil munafiqina. Orang itu berkata, ya Allah, rusakkanlah, hancurkanlah orang-orang munafik. Maka Huzaifah ibnu al-Yamani qala, law halaku ma intasaftum min aduwikum, yani annahum yakhrujuna ilal ghazwi wa yuqatiluna al-aduwa. Jika mereka rusak apa yang telah engkau, yang tidak bisa adil,
dari musuh-musuh kalian. Jadi maksudnya Huzaifah al-Yamani, kok kamu mendoakan dia rusak? Padahal walaupun dia munafik, tapi annahum yakhrujuna ilal ghazwi, mereka keluar untuk pergi berperang dan memerangi musuh. Nah, meskipun dia munafik tapi masih ada gunanya, masih ada actionnya, masih ada yang dia lakukan, yaitu memerangi musuh. Artinya walaupun di dalam hatinya tidak ikhlas karena Allah, tapi dia masih ada manfaatnya untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Waruya an Sulaiman al-Farisi radhiyallahu anhu ta'ala qala yu'ayyidullahu al-mu'minin biquwwatil munafiqina wa yansurul munafiqina bida'watil mu'minin. Nah, jadi diriwayatkan dari Sulaiman al-Farisi, dari Salman al-Farisi, an Salman al-Farisi. Diriwayatkan dari Salman al-Farisi radhiyallahu an, Salman al-Farisi berkata, Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan kekuatan orang munafik, dan orang munafik mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bida'watil mu'minina, dengan doanya orang yang beriman. Nah, jadi meskipun dia munafik tapi dia mendapatkan doa dari orang yang beriman, maka masih bisa diharapkan dari apa yang dia lakukan itu mendapatkan manfaat atau keuntungan, walaupun mungkin dari satu sisi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari sisi lain dia mendapatkan pahala dari doa, dia mendapatkan keberuntungan dari doa orang-orang mukmin yang mendoakan kepadanya, dikarenakan orang mukmin tersebut membantu dikarenakan orang munafik tersebut membantu atau memberikan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Ini yang dimaksudkan oleh para ulama agar kita tidak berhenti di dalam berbuat baik, meskipun di dalam kebaikan yang kita lakukan tersebut masih belum sepenuhnya ikhlas, masih banyak tujuan-tujuan yang lain daripada selain Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kita juga harus bersungguh-sungguh di dalam amal tersebut, bersungguh-sungguh berusaha menghilangkan kotoran-kotoran tadi, kemunafikan, ujub dan riya itu dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit hati, agar di waktu-waktu yang lain, di amal-amal berikutnya, mudah-mudahan terdapat keikhlasan di dalamnya. Dan juga keuntungan yang lain, meskipun kita masih dalam keadaan belum ikhlas sepenuhnya, masih ada kemunafikan mungkin di dalam hati kita, tetapi ketika melakukan sesuatu yang manfaat untuk orang banyak, boleh jadi orang banyak mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita. Ini keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan agar kita jangan berhenti dari berbuat kebaikan, meskipun kebaikan yang kita lakukan tersebut belum sempurna. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, takallama an-nasu fil fara'idi faqala ba'duhum la yadkhulu fiha ar-riya'u li'annaha faridatun ala jami'il khalqi fa idza adda ma huwa fardun alayhi la yadkhulu fihi ar-riya'u wa qala ba'duhum yadkhulu ar-riya'u fil fara'idi wa ghairiha. Ahli fikih mengatakan, orang-orang membicarakan tentang kefarduan atau ibadah-ibadah fardu. Sebagian ulama ahli fikih itu mengatakan tidak akan masuk di dalam ibadah-ibadah fardu itu riya. Karena kenapa? Karena ibadah-ibadah fardu itu adalah merupakan kewajiban atau fardu untuk seluruh makhluk, untuk seluruh hamba Allah. Kalaupun dia melakukan kefarduan tersebut, maka tidak akan masuk riya di dalamnya. Karena dia merasakan, wah, ini kewajiban yang harus dia lakukan, yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kebaktian kepada Allah. Maka pendapat sebagian ahli fikih, ulama-ulama fikih, tidak akan masuk sifat riya di dalam atau kepada orang yang beramal dengan amal fardu. Namun sebagian daripada ahli fikih, ulama fikih mengatakan la yadkhulu fiha riya yadkhulu riya'u fil fara'idi wa ghairi
fi'liha, bisa dimasuki riya di dalam ibadah-ibadah fardu dan selain ibadah-ibadah fardu. Nah, jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kalau udah fardu itu tidak akan masuk riya, minta puji, karena orang itu melakukannya menyadari bahwa itu kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama juga mengatakan bisa dimasuki. Nah, karena memang orang ini kadang-kadang kalau dia beramal nanti dilihat orang baru bagus amalnya. Tetapi kalau udah tidak dilihat orang, berkurang amalnya. Ini kadang-kadang bisa terjadi demikian. Itu malah kebanyakan kadang-kadang seperti itu. Qala al-faqihu hadza indi ala wajhaini. Nah, menurut Al-Imam Syekh Nasruddin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, beliau mengatakan, menurutku ini ada dua bentuk. In kana yu'addiyal fuqara faraida riya'an nasi walau lam yakun riya'an nasi lakana la yu'addiha, ini fahadha munafiqun tamun. Menurut Al-Imam Abu Lais As-Samarqand, ini ada dua bentuk tadi. Kalau dia melakukan, seorang hamba melakukan ibadah fardu itu riya atau minta puji kepada manusia, dan dia tidak melakukannya, dia tidak melakukan kefarduan kalau tidak dia riya, dia tidaklah melakukan kefarduan itu kecuali itu adalah munafik yang sempurna. Jadi bentuk orang yang pertama adalah orang yang kalau ada orang, kalau dipuji orang baru dia beramal. Tetapi kalau tidak ada orang, kalau tidak dilihat orang, kalau tidak dipuji orang, ini dia tinggalkan amal itu. Dia tidak beramal sama sekali. Nah, ini yang munafik yang sempurna. Yang beliau katakan, fahuwa minal ladzina qala Allah Ta'ala fihim innal munafiqina fid darkil asfali minan nari, yakni fil hawiyata. Nah, jadi inilah orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, di kerak neraka atau di bagian bawah daripada neraka, yakni di neraka hawiyah. Ma'a ali fir'auna, bersama pengikut-pengikut Fir'aun. Li'annahu, karena sesungguhnya ia, laukana tauhiduhu sahihan khalisan lakana la yamna'uhu an ada'il faraidi. Nah, karena sesungguhnya kalau orang itu tauhidnya ya benar, kemudian bagus, betul ketauhidannya, dia tidak akan melakukan atau dia tidak akan meninggalkan melakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ini kalau seandainya ketauhidannya benar, betul atau murni. Wa in kana yu'addiyal faraidha illa annahu yu'addiha 'indan nas ahsana wa atamma wa illam yarahu ahadun yu'addiha naqisatan falahu thawabun naqisu wala thawaba litilka ziyadati wa huwa mas'ulun anha muhasabun 'alaiha wallahu a'lamu bissawab. Nah, jadi bentuk orang yang kedua yaitu orang yang ketika tidak dilihat oleh manusia atau orang lain ibadahnya, dia melakukannya kurang, tidak sempurna. Nah, orang yang seperti ini tetap dia mendapatkan pahala, namun pahalanya kurang. Sedangkan kalau dia sama saja melakukan kebaikannya, baik di hadapan orang banyak atau tidak di hadapan orang banyak, ketika bersamaan dengan orang lain atau tidak bersama orang lain, ketika dia di sendirian atau dengan orang lain, sama saja dia melakukannya, maka ini yang dikatakan dia mendapatkan pahala yang tambah. Tetapi kalau seandainya, ini contoh, di luar atau di masjid dia pakai gamis, kemudian melakukan ibadahnya minyak wangi dengan sorban, tetapi ketika di rumah pakai kaos saja, tidak pakai minyak wangi, tidak pakai songkok dan lain sebagainya, dia dapatkan pahala ibadahnya itu tapi kurang. Nah,
Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqand. Namun hamba tersebut akan juga ditanya tentang ibadahnya yang kurang tadi, juga muhasabun, juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Jadi kesimpulan dari apa yang kami bacakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin di pertemuan yang terakhir ini, pertama, yuk kita konsisten di dalam beramal soleh, di dalam berbuat kebaikan, memberikan manfaat kepada diri kita sendiri dan kepada orang banyak, meskipun mungkin di dalam amal kita itu masih terdapat kekurangan, penuh dengan riya, ujub dan lain sebagainya, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni, namun karena dia masih memberikan manfaat kepada orang lain, mudah-mudahan orang lain tersebut mendoakan kepada kita kebaikan, ampunan, kebahagiaan, dan doa orang lain itu mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Di samping itu juga kita bermujahadah, kita bersungguh-sungguh membersihkan riya, membersihkan ketidakikhlasan di dalam ibadah kita itu. Mudah-mudahan dengan kesungguh-sungguhan kita itu akhirnya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas di dalam beribadah. Kemudian ketika seseorang melakukan ibadah fardu, sebagian daripada ulama mengatakan bahwa tidak akan masuk riya di dalam orang yang melakukan ibadah fardu. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bisa saja dimasuki. Dan pendapat dari Al-Imam Abu Lais As-Samarqand bahwa dalam masalah ini orang itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, tidak ada keikhlasan sama sekali di dalam hatinya. Dia mau beramal, mau berbuat kebaikan kalau dilihat orang lain, kalau dianggap orang lain, kalau dipuji oleh orang lain. Tetapi ketika tidak dilihat, tidak dianggap oleh orang lain, maka sama sekali dia tidak melakukan kebaikan tersebut. Ini macam atau jenis orang yang pertama. Jenis yang kedua adalah orang yang melakukan kebaikan dengan sempurna ketika dilihat oleh orang lain, ketika bersama dengan orang lain. Nah, dia betulkan khusyuk misalnya solatnya ketika bersama orang lain, tetapi ketika dia ibadah, melakukan kebaikan, tatkala dia berada pada kesendiriannya, dia melakukannya dengan asal, dengan tidak sempurna. Yang demikian ini tentu juga akan dihitung dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga tetap mendapatkan pahala, namun pahalanya berkurang. Tidak sama dengan yang pertama tadi, yang ketika dia tidak dilihat, tidak dianggap, tidak dipuji orang lain, dia meninggalkan, tidak sama sekali beramal ketika dia berada dalam kesendiriannya. Dan orang yang pertama tadi adalah orang yang munafik yang sempurna, yang dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka hawiyah, yang mana neraka hawiyah itu berada di dasar neraka atau neraka yang paling bawah. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Ini adalah pertemuan yang terakhir daripada bab ikhlas. Tentunya di dalam penyampaian kami dan pembacaan kami dalam kitab Tanbihul Ghafilin di bab ikhlas ini, begitu banyak kekeliruan di dalam membaca kitabnya, kekeliruan di dalam menyampaikannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami berterima kasih kepada seluruh pemirsa di mana saja berada yang mengikuti pengajian kami sejak episode pertama
sampai yang terakhir kali ini di bab ikhlas. Mudah-mudahan kami Al-Fakir pribadi dan antum semuanya mendapatkan manfaatnya, manfaat dari keberkahan dan bertambahnya ilmu. Semoga semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pekajian dari kitab Tanbihul Ghafilin ini. Yang kita bahas adalah tentang dahsyatnya keadaan orang yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.